Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dalam aplikasi pembayaran tagihan internet dan manajemen user Radius Mikrotik pada Billing Paperless. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur keagenan yang ada pada aplikasi Android sisi pelanggan atau sisi keagenan. Oke lah, tanpa panjang lebar kita langsung ke poin dari fitur keagenan ini. Yang pertama, untuk menjadikan pelanggan menjadi agen, kita cukup melakukan 3 setting rule. Yang pertama itu adalah setting di sini pada customer. Kita harus membuat tipe pursasnya itu menjadi multiple voucher di sini. Nah, kita sudah membuat multiple voucher itu pada agen Mas Rubai. Kita sudah pilih menjadi multiple voucher. Apa fungsi dari multiple voucher ini? Yang pertama, ketika kita mengset pelanggan Mas Rubai ini menjadi multiple voucher, maka ketika dia membuka aplikasi Android sisi pelanggan akan muncul fitur keagenan. Fitur keagenan itu seperti ini. Nah, di sini ada fitur keagenan. Nah, kalau dia menjadi single voucher, coba kita set menjadi single voucher, maka fitur keagenan ini akan ke hide berubah menjadi downline. Coba kita close atau kita hapus case saja. Masih keagenan, coba kita close. Masih fitur keagenan, coba kita cek kembali fitur reseller user ini, kita edit menjadi single voucher. Tadi kita salah pilih, ternyata user demo tadi yang multiple voucher kita pilih single voucher. Kita save data, apakah fitur keagenan ini akan berubah menjadi downline. Kita clear cache dulu atau close, open aplikasi kembali. Harusnya ke head dan menjadi downline. Nah, di sini bedanya ketika single voucher itu jadi downline saja. Jadi dia tidak bisa membayarkan tagihan downline. Misal di pending ini. Nah, hanya downline. Kalau keagenan maka nanti fiturnya itu berbeda. Contoh kita buat reseller user tadi kita kembalikan menjadi multiple voucher. Nah, ini user demo kita rubah menjadi multiple voucher. Harusnya pada sisi aplikasi nanti ketika kita close open atau kita clear cache menjadi fitur keagenan kembali. Nah, ini menjadi fitur keagenan kembali di sini. Nah, bedanya ketika klik fitur keagenan banyak fitur seperti generate voucher, lihat komisi, piutang, downline, tagihan kolektif atas tagihan downline, laporan. Nah, di sini nanti banyak fitur yang ada di keagenan tersebut. Kalau ini komisi itu untuk komisi dari riwayat pembayaran downline yang tipenya PPOE, DSCP, static, hotspot. Nah, itu komisinya ada di sini. Kalau voucher itu ada di sini. Ketika kita generate voucher, kita melakukan pembelian voucher ada di laporan. Nah, itu untuk voucher. Itu komisinya tampil di sini. Nah, ada dua fungsi keagenan. Yang pertama itu komisi untuk service PPOE, DSCP, static, hotspot itu ada di sini. Kalau voucher itu ada di laporan di sini.
Baiklah, untuk rule yang harus kita lakukan ketika merubah tipe tipe pelanggan biasa atau single voucher menjadi keagenan atau multiple voucher. Yang kedua harus kita set limitnya, limit piutang untuk voucher. Contoh pada agen reseller user ini kita set 1 juta. Maka pelanggan atas nama user demo ini, reseller user, dia hanya bisa melakukan generate maksimal sampai 1 juta pada piutang dana saldo tersebut dari owner. Nah, owner di sini itu adalah eh, yang memiliki yang menyewa aplikasi billing, yaitu Mitra Finet, di sini owner. Baiklah, kita kembali ke router yang ada pada tagihan invoice pelanggan yang belum dibayar. Nanti kita coba praktek melakukan pembayaran dari sisi keagenan. Nah, di sini nanti kita akan mencoba melakukan pembayaran City Sotik. Simulasinya nanti kita akan mengambil metode pembayaran dari QRIS atas aplikasi keagenan reseller user demo ini, tetapi dari sisi admin kita paid manually supaya simulasinya agen bayar dari QRIS sudah sukses, tetapi sisi admin ini kita paid manually karena hanya simulasi. Terus dari sisi keagenan itu menerima uang cash dari pelanggan. Kalau dari sisi agen melakukan pembayaran dari QRIS. Metode pembayaran sesuai metode pembayaran yang diambil. Contohnya di sini downline, nanti kita akan mencoba membayarkan downline atas nama Siti Sodik. Nah, Siti Sodik kan belum ada di sini. Coba kita referralkan ke reseller user. Nanti akan berubah, harusnya manage customer, Siti Sodik. Nah, itu kita referralkan ke reseller user. Nah, ini ke reseller area 9. Kita pindah karena kita membuka di desktop ini user demo reseller user. Kita markup referralnya 3.000 untuk transaksi tagihan PPOE dari Siti Sodik ini. 3.000 ini nanti masuk komisi pada reseller user. Oke, setelah kita isi markup referral pada downline Siti Sotik, kita save data. Harusnya pada aplikasi keagenan reseller user saya bertambah data menjadi Siti Sotik. Nah, ini kan belum ada. Kita back, kita refresh dulu, atau lebih yakinnya kita hapus case. Setelah itu kita buka kembali fitur keagenan, kita refresh, masuk ke menu downline. Harusnya bertambah 1 data, yaitu data Siti Sotik. Nah, di sini ada data Siti Sotik sudah masuk, kita klik. Kita coba melakukan pembayaran atas nama user Siti Sotik. Kita coba klik. Nah, saya di sini sebagai agen user reseller pada user demo. Kita bayar, saya sebagai agen akan membayar ke owner, berarti sedangkan pelanggan membayar ke agen reseller yang ada di saya. Kita simulasikan coba membayar via QRIS. Nah, ketika saya men-scan, otomatis pada tagihan Siti Sodik yang ada di sini di invoice, nanti ketika saya sudah men-scan QR pembayaran otomatis ini, otomatis di sini nanti Siti Sodik. Nah, ini kan tadi kita request menunggu pembayaran, sebelumnya dia pending. Nah, ketika sudah dibayar, otomatis tanpa kita paid manually, nanti otomatis sukses flagging. Tapi karena kita tidak membayar, nah, karena ini hanya simulasi, coba kita paid manually supaya tagihannya menjadi sukses terbayar. Seharusnya ini sudah flagging sukses terbayar. Seharusnya pada sisi downline di sini harus pending jadi terbayar. Sebentar, atas nama Siti Sodik ini masih pending. Kita coba refresh dulu.
Datanya kita refresh, downline, Citysodiq, ini masih pending, masih menunggu cron. Coba kita close open saja. Kembali ke fitur keagenan, kita cek tagihan Citysodiq. Nah, ini dari pending menunggu pembayar, ini sudah dibayar pada tanggal 23 bulan Agustus 2023 sudah terbayar. Kita coba cek laporan di kolektif tagihan. Di sini ada atas nama Citysodiq sudah terbayar, tinggal kita cetak. Kita kasihkan pelanggan buktinya. Dari sisi agen dapat uang dari sisi agen dapat uang dari Citysodiq pelanggan tadi. Dari sisi owner dapat pembayaran dari metode QRIS simulasi tadi yang kita bayar lewat scan QRIS. Nah, otomatis karena di sini sudah terbayar, nanti si owner bisa mengecek akunnya di payment gateway Mayuni. Baiklah, nanti otomatis saldo itu masuk ke payment gateway Mayuni dan bisa di WD, bisa ditarik ke rekening pribadi. Nah, untuk fitur tersebut, fitur 3 itu, nah kita buat catatan, ubah customer tipe single voucher menjadi multiple voucher supaya APK pelanggan muncul fitur keagenan. Fungsi dari multiple voucher itu ada 3, bisa generate voucher lebih dari 2 buah atau lebih. Jadi kalau multiple voucher bisa generate voucher banyak. Kalau single voucher cuma 1 pelanggan biasa. Bisa melayani pembayaran kolektif internet PPOE DHCP static hotspot melalui Alfamart, Indomaret, virtual akun bank, QRIS Dana, link aja. Bisa mendapatkan saldo piutang voucher dari owner. Nah, tentukan limit ini tadi sudah kita coba buat 1 juta. Jadikan pelanggan lainnya atau pelanggan terdekat jadi referral downline dari agen yang sudah kita tentukan. Maksudnya bagaimana? Tadi Citysodiq kan sudah kita buat menjadi referralnya reseller user. Nah, misal reseller user ini kita jadikan upline atas pelanggan Ersat atau Heri ini. Nah, Heri. Nah, Heri ini tipenya kan pelanggan biasa single voucher. Kita referralkan ke reseller user agen kita. Nah, agen user demo. Kita save. Nah, otomatis si Heri tadi harusnya masuk ke sebagai downline dari reseller user atas akun ini, reseller user. Coba kita cek, harusnya bertambah downline Heri. Kita reload. Nah, belum ada. Coba kita refresh atau lebih yakinnya kita close open saja. Kita cek fitur keagenan pada downline. Seharusnya sudah bertambah Heri. Nah, ini Heri sudah ada ini sudah ada muncul di menu downline. Artinya kita sudah berhasil men-setup, mereferalkan dari Heri ke agen reseller user. Baiklah, untuk fitur dari keagenan ini itu sebenarnya ada 2 fungsi dari yang bisa dimanfaatkan oleh agen. Yang pertama pada menu voucher. Menu voucher kita bisa memberikan piutang limit saldo. Nah, untuk laporan dari penjualan voucher itu ada di sini. Untuk laporan voucher, tetapi untuk PPOE, static, DHCP, dan hotspot itu ada di laporan komisi di sini. Nah, bedanya di sini ya. Ini ada tadi kita sudah membayar Citysodiq dapat komisi 3.000. Nah, kalau voucher di sini.
Nah, untuk report dari DHCP statik, PPOE sama hotspot bisa dicek di sini. Nah, tagihan kolektif atas nama Citysonic tadi, list semua pembayaran downline yang kita bayar dari downline akan ke listing sebagai riwayat histori di menu tagihan kolektif. Oke, untuk fitur dari keagenan cukup sampai di sini. Nanti kita akan ketemu lagi di session video berikutnya pada fitur-fitur yang lebih menarik di billing paperless. Di billing paperless ini kita bisa menginovasi produk kita menjadi sebuah pack aplikasi yang digital yang sangat menarik pada fokus pada aplikasi pembayaran tagihan internet dan manajemen user Radius Mikrotik. Semoga video ini bermanfaat bagi owner ISP maupun RT RW net semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.